Duduk, sambut, dan terima. Rasakan penuh, lalu alirkan, lepaskan. Itu pagi-pagi tuh. Sebelum mulai aktivitas, aku mau make sure dulu. Aku mau menerima dulu semua. Tapi kalau rasanya nggak nyamannya standby, ya udah nggak apa-apa. Emang gue lagi nggak nyaman. Apa padanya aja gitu. Nggak usah pengen, aduh pengen stay terus, nggak. Aware aja bahwa itu juga cinta gitu. Masih harus merasakan itu ya. Memang waktunya memang belum hilang, ya udah belum hilang aja di sini gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, karena ini penting banget untuk kita announce, untuk kita sending love-in cerita ini. Jadi, sending love itu tidak hanya cerita cinta yang kita bagikan, tapi cerita wisdom. Sending love-in, pay it forward-in, ceritain. Jadi di titik, "Teh, aku masih suka iri," tadi pertanyaan itu ya, "Teh, aku masih suka iri ngelihat orang berhasil." Kalau kamu iri, ini katalognya datang, orang itu berhasil, seakan-akan semesta atau Allah tuh lagi pengen ngomong, "Kamu mau nggak yang kayak gini nih?" Nih katalognya datang nih. Atau menu makannya datang buat kamu nikmati dalam kehidupan kamu, datang. Ketika rasa hati kamu ngiri, artinya kamu nggak mau itu. Ya udah, kesuksesan ini atau pernikahan ini nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Udah paketan kehidupan. Ya nggak apa-apa juga kalau hari ini Wahyudi dapat bonus, terus berikutnya disapa sama pegawai pajak. Ya kan nggak apa-apa juga Wahyudi. Itu cerita siang malam yang ini adalah energi yang satu, yang penting aku tahu dalamnya adalah cinta. Nah, respon yang pertama tadi kayak gitu, udah clear ya? Law of assumption-nya harus dikuatin dalam praktek, tulis di buku asumsi. Lalu berikutnya ada respon yang kedua nih. Nih perhatiin, ini dari kebanyakan teman-teman yang kemarin 4 orang japri ke aku tuh, pada kesel ngelihat respon yang dikirim. Berarti belum ngerti hukum semesta berjalan gitu. Nah, misal nih ada undangan pernikahan. Contohlah Feby 2 misalnya. Pas undangan pernikahan datang, suka ada fotonya kan tuh laki-laki perempuan. Terus Feby yang versi kedua gini, "Ya Allah, dia udah nikah lagi. Perasaan dia lebih cantik dari aku. Kok dia dapet cakep sih cowoknya? Ya ampun, ini SHMH lagi. Ya ampun, kok bisa sih dia dapat kayak gitu? Kan aku lebih cakep dari dia, aku lebih pinter, tapi kenapa aku belum dapet ya? Ih, sebel banget sih." Wah, dengan responnya ketika katalognya datang kan berdoa nih subuh-subuh, "Ya Allah, kasih aku jodoh ya Allah," gitu ya. "Kasih aku jodoh yang baik, yang tajir melintir, yang kaya, yang soleh, yang saldonya, depositonya 1 M lebih, rumah lebih dari satu, mobil." Udah panjang tuh proposalnya. Eh, giliran katalognya dateng, semesta ngadain katalog. Dia gini, "Ih, kenapa sih orang ini nikah duluan? Kan harusnya aku." Ada rasa iri. Itu sama dengan ketika katalog dateng, yang ini bukan. Semesta tuh hanya tahu dua dua kata. Rasa nyaman artinya yes, rasa nggak nyaman artinya no. No, nggak mau yang itu. Jadi mau judulnya takut, sedih, cemas, khawatir, iri, nggak nyaman, kecewa, whatever apapun itu, disatuin, nggak usah pakai nama, judulnya adalah di sini, kok ada yang nggak nyaman ya? Bener nggak? Cuma 2 doang kok pengklasifikasiannya, rasa nyaman sama rasa nggak nyaman. Indikatornya cuma itu. Rasa nggak nyaman entar rantingnya banyak tuh, ada sedih lah, ada khawatir lah, ada kecewa lah, ada takut lah, itu banyak. Tapi indikatornya simpel, di titik sekarang kalau aku pagi-pagi nih habis sadar nafas syukur, diem, terus langsung gini, "Aku lagi ngerasain apa ya?" Terus aku diem, "Ih, ada yang nggak nyaman nih." Oke, aku duduk nerima. "Hai hai, lagi nggak nyaman ya?" Duduk, sambut, dan terima. Rasakan penuh, lalu alirkan, lepaskan. Itu pagi-pagi tuh, sebelum mulai aktivitas aku mau make sure dulu. Aku mau menerima dulu semua. Tapi kalau rasanya nggak nyamannya standby, ya udah nggak apa-apa, emang gue lagi nggak nyaman. Apa padanya aja gitu. Nggak usah pengen, aduh pengen stay terus, nggak. Aware aja bahwa itu juga cinta gitu. Masih harus merasakan itu ya, memang waktunya memang belum hilang, ya udah belum hilang aja di sini gitu.
Nah, balik lagi ke yang tadi, karena ini penting banget untuk kita announce, untuk kita sending love-in cerita ini. Jadi, sending love itu tidak hanya cerita cinta yang kita bagikan, tapi cerita wisdom. Sending love-in, pay it forward-in, ceritain. Jadi di titik, "Teh, aku masih suka iri," tadi pertanyaan itu ya, "Teh, aku masih suka iri ngelihat orang berhasil." Kalau kamu iri, ini katalognya datang, orang itu berhasil, seakan-akan semesta atau Allah tuh lagi pengen ngomong, "Kamu mau nggak yang kayak gini nih?" Nih katalognya datang nih. Atau menu makannya datang buat kamu nikmati dalam kehidupan kamu, datang. Ketika rasa hati kamu ngiri, artinya kamu nggak mau itu. Ya udah, kesuksesan ini atau pernikahan ini nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu, karena nggak selaras. Jadi ketika kamu iri, itu sama aja kamu menolak kebahagiaan, menolak kesuksesan, menolak uang, menolak relationship yang baru. Dan ini memang butuh wisdom yang luar biasa untuk merubah kebiasaan ini. Karena biasanya kita adik kakak aja, nih adik kakak nih kalau mau jujur nih, kita berapa orang nih, 8 orang, pasti pernah ngalamin, "Ih, kakak aku mah bisa sukses, aku belum." Bener nggak? Jarang kita yang ngelihat kesuksesan, "Seneng banget sih ngeliat Kakak sukses." Pas ada dulu ngegerutu di sini, pasti. Padahal, semua apapun yang hadir di dalam kehidupan kita itu diizinkan untuk kita lihat dan choice, mau yang ini enggak, gitu. Choice-nya itu tergantung respon rasa hati kamu. Ketika getarannya nggak nyaman, itu artinya aku nggak mau itu. Ketika getarannya nyaman, apalagi dikasih sending love-in orang itu bertambah kaya, omsetnya bertambah banyak, omsetnya bertambah luas, bertambah atau gini deh, contoh ya, misal kita lagi jomblo, contoh, aku lagi jomblo misal atau siapapun lagi jomblo nih. Terus tiba-tiba kita jalan nih di mall nih, jalan di mall nih, jalan nih. Fiona senyum-senyum pasti pernah ngalamin. Farida juga pasti pernah ngalamin deh. Jalan, tiba-tiba ada pasangan mesra nih, cewek cowok. Kita pasti gini, "Rese banget sih di depan aku mesra-mesraan." Itu artinya, no katalog semesta, aku nggak mau itu, nggak mau. Aku nggak mau pasangan mesra terjadi dalam kehidupan aku. Nah, nanti ya, kalau ngelihat yang seru-seru, iya iya, aku mau yang gitu. Gitu ya, Sending Lovin, Quantum Jamin. Begitupun kayak Wahyudi misal. Wahyudi lagi pedal, teman pedalnya orang kaya, dan lain-lain. Lihat kekayaan mereka tuh, langsung berbisik dengan mesra. Allah, ya Allah yang Maha Baik atau semesta atau nggak tahu deh kamu nyebutnya apa ya. Aku mau kayak gitu ya. Hari-hari kamu tuh sibuk aja ngobrol ke dalam gitu loh. Bikin asik. Dulu kalau mobil BMW biru lewat, aku selalu gini, "Ih, semesta tahu aja deh aku mau yang itu. Iya. Makasih ya, bentar lagi itu nyampe di garasi aku." Kata suami aku, "Kamu apaan sih?" "Iya nih yang lagi quantum jam." Aku, "Kamu jangan melebihi mobil aku dong," kata suamiku gitu dulu. Jadian. Jadi dari bercanda-bercandaan itu justru yang bercanda-bercanda itu yang terjadi. Kenapa? Karena di titik kita cuma bilang gini doang, "Mau ya yang itu." Kan kita nggak ada melekat, nggak ada, "Aduh ini jadi nggak ya? Ini kapan ya terjadinya? Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya?" Kan nggak ada begitu. Bener nggak? Ketika Iya. kita cuma berbisik, "Mau ya yang itu." Terus dia lepas. Bener nggak? Dibandingkan kita, "Aku mau merencanakan, ih, hutang lunas, gini gini gini." Terus ditungguin, "Kok uang belum masuk-masuk ya? Tagihan belum ada jatuh tempo." Genggam itu gitu terus, anak panahnya dipegangin terus nggak pernah melesat ke target gitu. Nah, ini berbicara kata iri, clear ya, ya. Respon kita ketika iri artinya kita nggak mau itu, ya. Farida clear ya ini? Ini satu pertanyaan aja bisa sejam. Udah jam deh. Boleh nanya nggak, Teh? Satu lagi, lalu, iri ke orang yang berhasil, satu lagi Vi. Terus dia bilang, "Aku mau pindah kerja." Nah, ini, pindah kerja. Gini, ini kisah nyata. Jadi yang aku ceritain ini rata-rata kisah nyata. Oh, sorry. Karena yang belajar udah hampir 7.000 orang. Oh, Yang private itu udah
500 orang lebih deh, masuk ke 700 orang kayaknya. Jadi sampel-sampel ceritanya udah ada. Ketika kamu nggak nyaman sama pekerjaan kamu sekarang, kamu ketemu bos kamu ngeselin, nyebelin, kamu difitnah, ini lingkungan teteh, lingkungan kerjaku toksik semua teteh. Cia. Sadari itu kan pantulanmu. Sadari bahwa bos kamu, orang-orang di sekeliling kamu, itu adalah diri kamu. Itulah kamu dalam bentuk yang lain. Jadi data di dalam dirinya nih udah ada nih. Data kesel, kecewa, sebel, bingung, khawatir, cemas, benci, udah ada nih. Sadari bahwa kehidupan ini kan cuma pantulan. Bener nggak? Realita hidup kita itu seperti pantulan di cermin. Dia hanya pantulan di cermin yang berasal dari isi di dalam diri dia. Coba aku mau diskusi sama Wahyudi. Wahyudi, kira-kira kalau orang ini pindah kerja, ketemu lagi nggak sama bos dan lingkungan yang kayak gitu? Ketemu teh. Karena narik lagi kayaknya. Nah, gambaran pantilan dalam. Jadi ada peserta private, sebelum private sama aku, dia udah 5 kali pindah kerja, karena dia kesel sama bosnya, sama staffnya. Pindah. Pas pindah ketemu lagi begitu sama. Wah, dia mulai nyari ini perusahaan-perusahaan yang keren, yang kira-kira habitnya tuh nggak toksik. Pindah lagi, ketemu lagi, udah 4 kali pindah, akhirnya private. Dan dia mau tahu kenapa. Ya kalau dalemannya nggak pernah dirubah, ya dia akan selalu ketemu sama dalemannya dimanapun dia berada. Mau pindah sampai ke Afrika kek, mau pindah sampai ke Swiss kek, atau mau pindah kemanapun di ujung dunia ini. Jadi masalahnya bukan di orang lain harus berubah. Tapi sadari pantulan dalam. Sampai kemarin ada yang private offline sama aku sedih. Aku sengaja sediain kaca. Jadi pada saat aku nerangin, realita hidupmu itu gambaran pantulanmu, coba kamu ngaca, aku bilang. Oke, Teh Feby, aku ngaca. Karena sebelumnya di prolog, Teh Feby suamiku begini, aku pengen ngerubah dia, harus nggak begitu pasanganku, aku tuh teteh dia, pokoknya dia harus berubah gitu. Ya udah aku sediain kaca. Terus coba kamu ngaca. Nah, misalnya nih rambut kamu berantakan nih naik-naik ke atas. Pantulan di dalam kaca itu adalah realita hidupmu. Nah, ketika ada pantulan di kaca, ada apa realitanya? Ada aku, Teh. Ada aku pakai baju putih. Oke. Kalau baju kamu warnanya hitam, berarti pantulannya gimana? Ya, wajah warna hitam. Oke. Sekarang rambut kamu berantakan. Ada pantulannya kan tuh di kaca, rambut kamu tuh naik tuh 1 tuh 2 3 4. Berantakan kan? Iya, Teh Feby. Berarti realita kamu seperti pantulan itu kan berantakan? Iya. Yang kamu lakukan apa? Nyisir atau ngelapin kaca? Dia ketawa. Oh, aku harus merubah diri aku ya, Teh. Berarti aku nggak usah capek-capek ngerubah orang itu ya, Teh. Ya kamu pikirin aja. Kalau seandainya kamu mau pantulan di depan kaca itu rapih, yang kamu lakukan apakah ngelapin kaca itu selama 5 tahun, 10 tahun? Oh, dilapin. Kaca dilapin pakai kanebo yang harga 1 juta sekalipun, dilapin, pagi dilapin, siang dilapin, sampai tangan lo pegel. Ketika udah selesai tuh kaca kinclong, lah rambutnya pantulannya masih begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau mau dapat tempat pekerjaan yang nyaman? Iya, Teteh, aku harus rilis. Kamu harus nyisir. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang curhat begitu sangat seru, menceritakan tentang pasangannya yang nggak ngenakin dia atau bosnya, suruh nyisir. Nggak usah ngelapin-ngelapin kaca, nyisir aja. Ntar juga dia akan memantulkan seru sendiri. Gitu Farida, jawabannya atas pertanyaan pertama tadi. Oke, sekarang kita bahas dulu